Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ialah Rabb yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam terlebih pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi dengan mujizat terbesarnya Al-Quranul Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa berlama-lama lagi, saya Aryo sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Melayu Riau sebagai cikal bakal bahasa Indonesia, yang akan dibawakan oleh saudara Nur Hasmi. Kepada saudara Nur Hasmi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini saya akan memaparkan materi kami, yaitu yang berjudul Melayu Riau sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Melayu Riau memang dianggap sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Pada masa penjajahan, wilayah Kepulauan Riau merupakan pusat perdagangan dan interaksi budaya, sehingga bahasa Melayu Riau menjadi lingua franca atau bahasa perantara bagi berbagai suku bangsa di Nusantara. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, diperlukan sebuah bahasa persatuan yang bisa digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa dan memiliki ratusan bahasa daerah. Pilihan jatuh pada bahasa Melayu Riau yang kemudian diperkaya dengan kosakata dari berbagai bahasa asing dan dinamakan sebagai bahasa Indonesia. Pemilihan bahasa Melayu Riau sebagai dasar bahasa Indonesia bukan semata-mata karena popularitas, tetapi juga karena struktur gramatikalnya yang sederhana serta kemudahannya untuk dipelajari dan diajarkan sebagai hasilnya. Bahasa Indonesia kini menjadi salah satu bahasa nasional yang digunakan oleh lebih 270 juta penduduk Indonesia. Bahasa Melayu digunakan dalam bidang kesusastraan bahasa. Pada masa itu, Raja Ali Haji membuat sebuah karya diantaranya bidang bahasa. Dialah yang sebenarnya meletakkan dasar-dasar pembinaan dan pembakuan bahasa Melayu. Jadi, begitu penting ilmu bahasa pada masa itu. Melalui upaya mereka mengembangkan dan mengajarkan bahasa Melayu yang didominasi oleh bahasa modern dan dikelola dengan baik. Karya mereka sangat unik dibandingkan dengan karya sastrawan Melayu dibanding di bidang lain yang tidak menghasilkan karya di bidang linguistik. Bahasa Melayu ditulis Kamus Perbendaharaan, Kitab Pengolahan Bahasa Melayu, Kaidah Tata Bahasa, sehingga bahasa Melayu yang awalnya menjadi bahasa lingua franca menjadi bahasa kesusastraan dan tulis menulis oleh masyarakat Pulau Penyengat termasuk Raja Ali Haji, sehingga pada masa itu bahasa Melayu dilakukan pembinaan di Pulau Penyengat oleh Raja Ali Haji, diangkat menjadi bahasa persatuan. Selanjutnya, sejarah Melayu Riau. Melayu Riau adalah salah satu dialek dari keluarga besar bahasa Melayu yang terbesar di wilayah Riau, terutama di Pulau Riau dan daerah sekitarnya. Terdapat beberapa alasan mengapa Melayu Riau dijadikan sebagai dasar pembentukan bahasa Indonesia. 1. Neutralitas. Melayu Riau tidak terikat dengan suatu etnik atau kelompok tertentu, sehingga bisa diterima oleh semua kelompok di Indonesia. 2. Sederhana. Struktur gramatikal Melayu Riau dianggap lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa daerah lainnya di Indonesia. 3. Sebagai lingua franca. Sebagai bahasa perdagangan, banyak suku di Nusantara yang sudah mengenal dan menggunakan Melayu Riau sebelum kemerdekaan. 4. Historis. Banyak teks-teks kuno dan sastra Melayu yang ditulis dalam dialek Riau, termasuk epik seperti Sejarah Melayu. Setelah kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia memandang pentingnya memiliki bahasa nasional yang bisa menjadi pemersatu bangsa.
dengan dasar Melayu Riau, bahasa Indonesia dikembangkan dengan penyerapan kata-kata dari bahasa daerah lain dan juga dari bahasa asing.